datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Nah, apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah senjata-senjata terkecil, Ziat, yang berbahaya. Waduh, pasti seru sekali gitu ya, Son, ya, membahas tentang senjata-senjata ini gitu ya, Son, ya. Tentunya ini semua hanya untuk educational purposes, tidak ada maksud untuk belajar yang aneh-aneh gitu ya. Ini untuk awareness saja seenggaknya. Edukasi dan awareness para penonton gitu ya. Jadi saya minta pengertiannya pada Google gitu ya, kalau enggak saya pada Komdigi nanti saya. Oke, kalau itu selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada sebuah senjata, Son, yang keren banget menurut gue, Son. Karena namanya itu sangat melambangkan ente, Son. Hah? Lazy dog, Son. Nah, ya kan, lazy dan a dog. A dog kan kalau di bahasa Amerika kan banyak ceweknya, berarti playboy. Oh iya, Nah. iya. Oh, DAWG ya. DAWG, lazy dog. Ini senjatanya jujur keren banget. Pertama kali gue lihat ini, gue langsung kayak ngerasa ini harus kita bahas. Jadi lazy dog ini adalah salah satu senjata terkecil yang pernah gue lihat. Gue juga agak shock pas pertama kali lihat bentukannya gitu, Son. Karena lazy dog ini itu merupakan torpedo besi kecil yang ukurannya itu cuma 4,4 cm dan tanpa bahan peledak, mesiu atau sumbu sama sekali, Son. Kosong. Iya, tapi kalau lu lihat bentuknya, Son, itu agak kayak rudal bentuknya, Son. Iya, gue pernah lihat sih kayak torpedo gitu. Kayak sih. torpedo, Masih percis sih sebenarnya. Iya. Jadi senjata ini, Son, itu murni mengandalkan gravitasi doang. Gak ada yang ngedorong senjata ini atau meledakkan senjatanya, gak ada. Berarti berat kali ya? Pakai gravitasi doang. Karena senjata ini itu dilempar dari atas pesawat biasanya buat mengenai ke targetnya. Which is kan tinggi banget kan. Biasanya lazy dog ini dijatuhkan dalam jumlah ribuan dari atas pesawat dengan menggunakan wadah khusus. Jadi begitu dia dijatuhkan, Son, gaya gravitasi bikin benda ini tuh mencapai yang namanya terminal velocity, Son, atau kecepatan 800 km per jam. Lu bayangin aja ada kayak pelor gitu ya yang dilempar dari ketinggian 10.000 kaki yang kemudian energi kinetiknya itu bisa menembus atap rumah. Bahkan kendaraan lapis baja sekalipun itu bisa ketembus, Son, pakai alat ini. Waduh. Ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah nenek moyang dari konsep senjata masa depan yang bernama rods from God, yaitu merupakan tiang tungsten yang dijatuhkan dari satelit di luar angkasa untuk daya hancur setara nuklir tanpa radiasi sama sekali, Son. Gila. Gue tahu sih yang tungsten ini kan yang material yang sama dengan emas. Terkuat tuh. Lebih kuat dari berlian juga. Kepadatannya sama dengan emas, tahu gue. Jadi tungsten itu yang gue tahu ya, itu sering dipakai buat bikin emas palsu, Son, karena kepadatannya mirip sama emas. Iya. Bedanya bener-bener dikit banget kepadatannya. Yang gue tahu yang tahan panas banget dia itu. Iya, salah satu logam yang tahan lebur ya. Jadi alat ini tuh dinamakan lazy dog karena pengerjaannya yang sangat simpel, Son. Cuman besi doang dilempar ya kan ke bawah, tapi efeknya sangat menghancurkan, Son. Karena langsung ribuan kan dari atas pesawat, shoo, dar gitu. Gila, murah banget lagi juga gitu. Yang pasti lebih murah karena tidak menggunakan mesiu kan, nggak pakai ledakan, nggak pakai teknologi nuklir atau apa gitu kan, cuman mengandalkan ketinggian aja, tinggian 10.000 kaki, lempar besi, nyampe terminal velocity, ke bawah nembus coba. Maksudnya itu kan dulu ya, kenapa sekarang nggak dipakai ya? Ya itu kan pengembangannya kan rods from God itu kan. Iya ya, maksudnya dengan adanya rods from God itu ya, maksudnya kan udah setara banget sama nuklir ya. Kok bisa-bisanya masih perlu gitu yang pengembangan yang sampai yang so gila nuklir gitu kan. Mungkin karena nuklir punya ancaman yang luar biasa ya, bukan hanya menghancurkan tapi benar-benar melumpuhkan setelahnya. Karena radiasinya itu, sehingga negara-negara lebih takut kali ya. Tapi kan senjata rods from God ini mungkin akan lebih efektif lagi tuh kalau emang nggak mau ngasih bekas gitu. Atau mungkin logistiknya mahal sih. Nah, bisa jadi masih juga. Kirim ke satelit dulu, belum inventorinya, gudangnya. Ngirimnya pakai Dexlite ya kan. Aduh, bener nggak? Itu maksud Anda kan? Bener nggak? Rods from God tuh keren banget bentuknya, kayak tiang tapi di satelit gitu. Oh iya, kenapa pakai tungsten? Karena tahan lebur itu tahan kan. Lebur. Atmosfer kan panas sekali kan kalau misalnya ini kan. Dan pasti kencang banget kan ke buminya, maksud gue gitu loh. Dan mungkin akurasinya agak sulit juga mungkin ya. Ya harusnya. Apa tegak lurus doang ya? Kalau misalnya di luar angkasa kurang tahu juga tapi sih. Kan tentunya pasti sudah dipikirkan. Iya. Kan nggak sembarangan gitu kan. Itu keren juga sih. Pas gue ngeliat bentuknya, wah anjing keren banget ini, gue bilang. Iya, dengan sesimpel itu yang kok kepikiran gitu ya. Iya, gue kira tadi apa ini meledak gitu kalau misalnya kena gitu loh. Ternyata enggak. Dan mungkin juga jarang kan perang yang terbuka yang darat
itu yang apa prajurit darat tuh kan lumayan jarang sekarang ya. Semuanya benar-benar pakai senjata ya kan? Pakai drone maksudnya. Iya, jadi nggak efektif mungkin sekarang. Ya walaupun ya Kalau tetap sembunyi juga di bunker ya kan, pasti nggak Iya. nyampe. iya, tapi tetap lah maksudnya kan ground Ground troops kan troops. tetap dipakai juga sampai sekarang lah. Buktinya Amerika aja kan banyak banget kan pangkalannya kan tersebar iya, di iya. satu dunia ini gitu loh. Masih dipakai juga. Udah senjata semua beda sama kayak zaman dulu kan masih deketan. Wah. Zaman mesti- samurai nih yang kita ngomong dulunya Iya kapan sih. nih? Samurai, VOC, zaman Flintstone apa zaman kapan nih yang ente ngomongin nih dulunya nih? Harus lebih spesifik Zaman ente. Crusader Hah? kayaknya. Kalau zaman Flintstone dulu pakai pentungan doang perangnya dan yang Masih dipentung deket cewek ya. doang gitu. Enggak maksud gue mesti apa namanya grup-grupan yang deket gitu loh. Eh, Ya kan kalau sekarang kan jauh-jauh kenapa kan pakai gini. Yang selanjutnya nih ada Swiss minigun. Jadi ini adalah revolver jenis double action terkecil di dunia dengan panjang cuma 5,5 cm sih. Wah, kecil sekali itu. Berarti kayak pistol itu bentuknya ya, pistol revolver. Iya bener-bener kelihatannya kayak pistol. Yang gilanya nih semua bagian dalamnya itu dibuat dengan teknik jam tangan mewah Swiss ya, yang tentunya sangat presisi dan sangat sulit dilakukan ya kan. Nah, Gue pernah lihat juga tuh kayak dokumenter gitu ya orang yang bikin jam tangan Swiss itu. Dia mesti jam terbangnya itu banyak banget sih baru boleh gitu. pastilah karena mereka punya standarnya sendiri gitu. Iya. Nah kenapa keren? Jadi meskipun ukurannya itu cuma kayak gantungan kunci ya, peluru kaliber 2,34 mm-nya bisa melesat dengan kecepatan 121 meter per detik sih. Waduh. Makanya ini alasan kenapa senjata ini sulit ditiru ya untuk pengembangan secara massal. Karena butuh ketelitian pengrajin yang luar biasa handal. Dan tentunya biaya produksi yang sangat mahal. Bahkan harga per unitnya aja sih, mulai dari 100 jutaan sampai miliaran rupiah. Wah, mahal sekali harganya ya. Kok bisa mahal begitu? Kalau pakai lapisan emas sama berlian tapi. Oh, iya Gitu. iya. Tapi ya senjata ini dilarang keras diimpor ke Amerika Serikat karena dianggap terlalu mudah buat disembunyikan Jan. Dan katanya nggak bisa terdeteksi oleh detektor logam standar kalau diselipin dengan bener ya. Emang kalau dilihat dari bentuknya itu, wah itu pasti bikinnya susah banget itu. Soalnya kecil banget ya kan, tapi bisa nembak gitu. Iya, gokil Dengan sih. kecepatan 121 meter per detik per tadi ya. detik tadi. Gila Itu sih. cukup itu untuk kalau sasarannya tepat tuh cukup. Tapi untuk, gilanya kan ini dijual secara komersil ya. Hmm. Bahaya juga sih emang sih. ya banget tergantung sih. negaranya seperti apa dulu, punya gun control atau enggak gitu kan. Hmm. Kalau Amerika kan Terlalu ya, bebas ya. bebas jualan senjata. Tapi yang Iya. ini aja nggak boleh masuk ke Amerika ya, karena terlalu kecil gitu. Mudah diselundupkan kemana-mana. Logam detektornya nggak bisa sih, sinting sih. Iya, gue kira tadi ini alat intelijen kirain. Karena banyak alat intelijen yang kecil-kecil gitu, tapi bisa membahayakan orang lain gitu. Banyak tuh alat-alat begitu tuh. Tapi kan ini kan bentukannya bener-bener kayak ini ya pistol ya kan. Mm-mm. Jadi ya buat intelijen kayaknya nggak kepake sih emang. Pasti yang bentukannya udah sangat apa aneh-aneh ya. Iya. Tiba-tiba pulpen lah atau Oh iya, apa lah. iya, kan? iya. Benar. Tapi kan kecilnya itu kan, kecilnya bisa mungkin untuk intelijen negara-negara berkembang misalnya gitu kan bisa aja. Tapi ini anggapannya kalau misalnya impor ke Amerika pun pasti udah banyak. Karena kan tadi nggak terdeteksi logam kan. Wah lewat bagasi. Mungkin sebenarnya bukan nggak boleh, tapi Amerika nunggu Guangzhou bikin versi yang murahnya Son, mungkin Son. Oh iya. Sampai Jangan-jangan. bisa bikin yang sekecil itu ya. Nah, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Bisa. Kalau emang harus pengrajin jam tangan Swiss sih kayaknya nggak mungkin. Ente kira robot gak bisa sih? Untuk saat ini mungkin belum. Nah, Robot Saat yang ini udah belum bisa nih. operasi itu lebih susah lagi. kata siapa udah bisa operasi dia udah bikin jam tangan Swiss? Loh, Tahu dari mana Anda? siapa tahu? Misalnya Biaya operasi berapa? Biaya jam tangan Swiss? tergantung operasi apa sebenarnya. Kalau operasi otak Sama jam tangan RM Limited Edition? Mahalan mana, Son? dia murah karena dia cover asuransi Chat. Oh. Ya dua-duanya sama-sama pekerjaan yang bagus Sulit. dan sulit untuk dikerjakan, tapi menurut saya bikin jam tangan Swiss sangat sulit memang. Makanya harganya bisa mahal, dan kalau paham tentang kerumitannya itu baru paham Iya. bener-bener gitu. Mungkin 5 tahun lagi gitu kali ya Cina mungkin baru akhirnya bisa gitu kali. Kayaknya sih unlikely. Mungkin masih lama ya. Mungkin ya 10 tahun kali ya, 5 sampai 10 tahun kali. Karena kalau jam tangan Swiss itu banyak yang masih handcrafted juga. Oh, kalau yang mahal ya kita ngomong ya. Iya, yang mahal ya semuanya handcrafted pasti gitu loh. Oke, yang selanjutnya ada Lepetit Protector atau cincin perhiasan maut, Son. Jadi ini tuh merupakan cincin besi dari abad ke-19 yang memiliki silinder baja kecil berisi sekitar 5 hingga 6 peluru pinfire 2 mm, Son. Kalau lo mau pakai cincin ini dan pengen nembak, lo itu harus muter silindernya secara manual, terus nekan tuas kecil di sampingnya, Son. Jadi keren banget gitu kan, Son. Jadi lo pakai perhiasan gitu kayak cincin yang kelihatannya mewah ya kan, tapi ternyata bisa melindungi diri lo juga. Kira-kira kalau cewek dilamar pakai itu bisa nggak?
Ternyata lepetit protector ternyata. Enggak, tergantung yang lamar siapa. Oh gitu. Iya, cakep diambil, enggak diputar terus diginiin. Kayak ngelamar ya, instant diputar rejection diginiin. langsung. Iya, dar, nggak jadi. Kamu bukannya ke lepetit chef, Nah, malah lepetit protector. nah, minimal ke Henshin dulu lah, baru kasih kunci, baru kasih cincin ini, gitu kan. Jadi cincin ini ya tentunya dirancang untuk memberikan elemen of surprise gitu ya, soalnya di mana mungkin kita tadinya tidak mengira akan ditembak, tiba-tiba ditembak gitu, Son. Karena nggak ada bunganya di situ ya. Gak ada bunganya, ya kan? Bukenya mana nih? Ma. Nah, Nembak nggak pakai bunga. kok bukan di PR nembaknya? Nah. Kok di mobil? Lah, kok di parkiran McD? Jadi nembaknya itu lu mesti dengan cara nempelin tangan langsung ke target dulu kan. Biasanya antara ke leher atau ke wajah, baru habis itu lu tembak, baru kena. Jangkauannya nggak begitu jauh soalnya ini tembakannya. Oh gitu. Iya, jadi mungkin lu harus gini dulu kali, gitu lah. Mungkin lu harus Dekat gitu, banget mungkin. tuh. Iya. Nggak gini ke orang maksudnya. Oh. Iya. Kamu ada rambut, dar. Oh Gitu. iya. Gitulah. Iya. Ini kok merah-merah bekas apa nih? Nah, kan. Jempolnya dari sini udah siap. Ada merah-merah bekas apa nih? Dar. Bekas nyamuk. Oh, bekas nyamuk ya udah. Dipikir paling hipnotis. Nah, selesai. Tapi sayang ya cincin ini tuh sekarang lebih banyak jadi koleksi aja gitu. Buat orang-orang yang suka koleksi barang-barang antik. Sebenarnya secara teknologi kita tuh bisa bikin senjata yang modelan kayak gini tapi lebih modern lagi sebenarnya. Gimana tuh? Tapi sayangnya regulasi senjata api itu sangat ketat dalam meregulasi pembuatan senjata perhiasan. Yang bikin senjata jenis kayak gini itu ilegal hampir di seluruh dunia kan. Jadi percuma juga kalau mau dibikin kali ya. Dan agak ribet juga sih. Kan lebih gampang yang gue taunya ini, yang cincin tapi yang cuma beracun. Ini maksudnya? Bukan. Oh bukan. Yang beracun doang sih. Jadi misalnya pas jabat tangan gitu, misalnya diapain, tek langsung keluar pisaunya gitu kecil. Oh iya, Jadi tahu gua beracun. tahu. Iya, ada juga itu. Assassin's Creed kayaknya itu. Itu di zaman dulu kan Rusia kalau nggak salah yang punya itu. Kalau nggak salah yang punya Rusia tuh. Iya, yang suka main-main racun-racun kan Rusia tuh. Jadi Son, gue ada sedikit fun fact nih tentang senjata cincin ini. Jadi ternyata cincin ini itu sering dipakai oleh para bangsawan atau penjudai kelas atas di era Victoria kan. Buat apa penjudai pakai ini, Chat? Ya biasanya mereka butuh perlindungan ekstra tanpa terlihat lagi bawa senjata gitu di pesta-pesta dansa misalnya. Mungkin kan orang kan pada takut kan kalau lihat mau dansa bawa RPG misalnya gitu kan. Nah, Yang kayak Trump juga lihat nggak? bazooka, Yang Trump videonya yang lagi golep, ya kan? Bodyguardnya pakai ini gede banget, cuy. Udah kayak Nerf gun bukan? bukan. Nerf gun. Bukan, udah kayak bener-bener bazooka mini gitu ya. Tapi katanya itu buat ini, buat nembak Yang drone. tanaman, oh enggak. Buat nembak drone. iya, Katanya. iya. Iya kan maksudnya biar nyaman kan. Dansanya kan cuma pakai cincin doang. Masuk dansa bawa flamethrower misalnya kan. Nah, mau dipeluk kok nggak nyampe pelukannya. Nah, Gini megang gini. belakangnya ada tangki bensin, tangki minyak. Kan di punggungnya kan bawa tas gitu. Iya. Monggo minyak ya. Iya kalau bawa flamethrower mau dipeluk ini loh kok nggak nyampe. Terlalu Tangki banyak. bensin. Yang selanjutnya nih, Chat. Ada the poison cigarette atau rokok beracun. Rokok kan emang beracun. Emang ada yang nggak beracun? Iya. Nah, Jadi ini adalah rokok intelijen dari KGB, Chat. agen rahasianya Rusia. Jadi ini sebenarnya adalah rokok asli yang di dalamnya itu ditanam tabung kaca yang isinya sianida ya. Atau ya gas pelumpuh syaraf juga bisa. gitu. Bener, singkat GPS ya. Hah? Gas pelumpuh syaraf. Dan dilengkapi dengan mekanisme pegas. Jadi agen KGB itu cuma perlu menekan bagian tertentu atau mematahkan filter untuk mecahin tabungnya, Zed. Oh. Jadi kerennya itu adalah dia senjata silent killer yang memanfaatkan aktivitas sosial. Jadi begitu tabungnya pecah, uap cyanidanya itu nyemprot ke wajah target, Zed. Wah. Dan target itu kan modar dalam hitungan detik doang dengan gejala yang mirip sama serangan jantung. Wah, emang kan cyanida kan emang gejalanya mirip dengan serangan jantung. Tapi nggak stop di situ, Zed. Senjata ini masih dikembangkan terus-menerus di dunia intelijen. Yang pasti di-upgrade terus dengan zat kimia yang lebih susah dideteksi. Gue kira ini cuma prototipe doang ya. Ternyata udah pernah dipakai, Zed. Udah pernah dipakai ya di film James Bond kalau nggak salah. Bukan. Bukan. Jadi kasus nyatanya adalah pembunuhan dari penulis Lev Rabbit di tahun 1957. Rahasia ini baru dibongkar bertahun-tahun kemudian. Agen pelakunya itu, agen KGB-nya itu membelot ke barat dan ngaku deh. Snitch dia. Belot ke Amerika berarti kali ya. Jadi bingung juga sih mekanisme ya kan, mesti dipencet di bagian tertentu gitu ya. Gue kan, loh senjata makan tuan apa gimana nih kan, mesti pencet sendiri. Enggak lah kan udah di training lah pasti. Ternyata disemprot Iya dia. disemprot. Mekanismenya. Iya. Gue pikir pas gini ceklek dikasih gitu. Oh, Gantian. enggak. Ice blast kalau itu bukan poison cigarette, itu ice blast itu. Iya. Menarik banget ya, maksudnya pakai cyanida tapi sekarang lagi dikembangkan dengan menggunakan zat-zat lain ya katanya ya, yang lebih sulit terdeteksi lagi. Gila banget ya, disemprot ke muka hitungan detik langsung tumbang ya orang ya.
ya. Dan pinter juga sosial, karena kalau misalnya perokok ya jarang banget yang nolak kalau diajak ngerokok bareng kan. Oh iya bener juga sih. Iya kan. Iya berarti orang yang nggak suka bawa rokok bisa aman Son dari senjata poison cigarette ini, bener nggak ya kan? Iya. Karena dia wah ada orang rokok, aduh bau, masuk ke dalam, belum sempat disemprot kan? Aduh. Iya. Tapi emang itu diajak ke tongkrongan, Cet? Iya, tergantung relationship status. Kalau pacar gimana? Iya. Aku ikut dong, tiba-tiba, aduh bau. Aduh. Jangan. Temennya masih kamu, kayaknya nggak usah diajak lagi deh dia. Nah. Yang selanjutnya ada coin knife ini Son, ya kan? Ini menarik sekali menurut gua karena coin knife ini sebenarnya hanya koin biasa ya kan, tapi dia punya pisau di lipatannya gitu. Keluar yang kayak cincin yang kita omongin tadi, yang beracun tadi kan ya. Iya. Gitu lah, Tapi ini mekanismenya. benar-benar pisau melengkung-melengkung gitu Son, ya kan? Kayak ya mungkin di belakangnya Iya, atau di tengah-tengahnya gitu kan. koinnya gitu loh. Jadi kayak Swiss Army tapi koin. Iya. Nah, jadi di dalam koin ini itu ada pisau lipat yang ukurannya itu sekitar 1-2 cm yang tersembunyi gitu ya. Dan ditaruh itu di koin asli gitu ya, yang dibelah secara presisi menggunakan engsel mikroskopis Son. Dan berat dan tampilannya itu sangat sama Son dengan koin receh yang biasa. Sama beratnya. Padahal dalamnya udah dimodifikasi gitu ya. Karena dia dibelah dulu terus masukin pisau kali di tengahnya gitu ya. Terus ditempel lagi mungkin. Tentunya senjata ini keren ya menurut gue ya, karena ini memanfaatkan blind spot dari keamanan gitu ya. Karena siapa yang mikirin bahwa uang receh itu bisa jadi senjata kan. Jadi tentunya koin ini tidak akan memicu kecurigaan gitu dari orang-orang. Kalaupun bunyi karena metal detektor juga, oh cuman koin. Nah, tentunya senjata ini dipakainya tidak setiap saat gitu ya Son ya. Bukan untuk maling kalau lagi di pinggir jalan juga ya. Nggak bisa, terlalu kecil ya kan. Tapi koin ini itu bisa digunakan pada saat-saat ketika lawan sedang lengah atau merasa menang di atas kita gitu kan. Cuma buat kabur doang kali ya. Sebenarnya nggak begitu mematikan ya kayaknya ya. Ya tergantung titik mana yang diserang. Iya. Mesti kayak spesifik banget yang kayak suk yang di sini itu loh, yang Yang langsung di sini, selesai itu. di sini kan gitu ya. Jakun. Iya, jakun masih. Enggak di ada sini. yang apa gitu sih, araf apa gitu. Oh iya Ya kan, yang di iya sini yang bisa. sak langsung selesai. Iya gitu. bisa. Kan mereka kan pasti di train juga. Ini kan alat intelijen Iya, juga iya, kan salah satunya kan. Pasti Pasti ada trainnya juga. Tapi ya bisanya dipakai cuman pada saat musuh lengah karena kan jaraknya deket banget. Lu harus nempel banget sama musuhnya dong, ya kan? Kecil banget. Orang kecil banget kok koin. Tapi sekarang banyak dijual loh Danson ini secara bebas. Ya gitu. Buat alat yang bisa dibawa kemana aja gitu sama orang-orang gitu, kayak Wah. pisau lipat modelannya. Nanti mungkin ada di keranjang. Nah, beberapa koin ini bahkan dibuat dengan menggunakan keramik atau polimer Son, biar bisa lolos mesin detektor. Nah, Soalnya banyak souvenir koin juga banyak sih. Pasti dikira itu juga. iya makanya. Jadi fun fact-nya, alat ini tuh sering digunakan oleh agen rahasia Blok Timur dan Barat, terutama selama Perang Dingin sebagai pertahanan terakhir. Kalau misalnya mereka ketangkep dan digeledah secara terburu-buru. Gitu. Iya. Mungkin bisa dipakai buat motong tali tambang juga kali ya, kalau dia diikat misalnya pakai tambang. diikat gitu kan. Atau pakai tis kan biasanya kan. Iya kan? Tas. Tas lepas Iya, langsung. Kicau Hai. langsung gitu. Iya, langsung gitu Iya. biar FYP. Kondisi lagi kacau soalnya ya. Iya. Terpaksa harus kicau-kicau. Tapi emang sangat nggak efektif sih. Ini yang dari list ini kayaknya sementara ini yang paling nggak efektif ya. Salah satu yang paling kurang efektif Kurang ya. efektif sih. Kayak fungsinya untuk pertahanan terakhir aja. Kurang apa ya? Kurang fatal ya. Ya tergantung kekuatan dari si orang yang make, tergantung knowledge-nya dia juga sebenarnya. Sekarang kalau gue tancap di misalnya gimana? Lah iya kan, misalnya gue besetnya di lo misalnya dar, paling lu langsung tiduran di lantai, bener gak? Ternyata pakai jeans dia ternyata terlalu tebel kan. Oh iya, kalau pakai yang jeans Serat. bisa berdiri sih nggak bisa itu nggak kena. Apa jeans yang bisa berdiri itu kan? Nah itu nggak bisa. Itu sih barangnya dia bakal mati sendiri gara-gara kesakitan. Bakal mati sendiri itu barangnya. Iya nggak usah di. Nggak usah gitu ya, nggak tinggal usah. tungguin aja ya. Tunggu waktu aja. Iya, Karena iya. nggak dicuci ya kan. Ketat, ada ketat-ketatnya. Wah. Sakit barang lo ya kan. Udah. Sperm count by month menurun ya kan. Gila, untung udah gak ngetren lagi ya jeans yang gak dicuci ya. Sekarang lagi mau ngetren lagi kayaknya. Oh iya. Lagi mau ngetren lagi kayaknya. Kan gila orang Tapi itu sampai- pilihan Anda ya, kalau Anda mau pakai itu silakan Iya. saja. Kita hanya bercanda aja di sini. Iya emang masih keren sih sebenarnya sih ya kan. Kalau menurut gue sih enggak. Kalau menurut gue. Lah kan dulu Tapi juga ada ngikut. orang yang anggap keren. Dulu kan juga Dulu gue pernah punya. Iya. Cuman kan waktu dulu kan, waktu ngetren semua dulu. lah waktu zaman ngetren itu mayoritas ngikutin lah ya kan. Iya, Sampai ngikutin. dibentuk-bentuk. ya Nggak kan? dicuci ya kan. Wah nggak dicuci terus masukin
freezer lu sempet gak sih? Enggak lah kalau masukin freezer mah. Anjing lu enggak Dicuci ini di ya? pantai. Gue sempet lagi. Si wash Si tuh ya. wash. Ah. Terus ada yang mau air panas apa air dingin nih? No. Ah. Otaknya mikirnya ini gimana biar fading. Cuman itu doang gue dulu tiap hari. Otak gue mikirnya. Sering-sering naik motor. Nah. Ya kan biar cepet. Iya biar fading gimana ya? Nah. Nilai kuliah nggak gue pikirin sama sekali. Gimana cara paling efektif buat Ada lipetan fading. pokoknya gimana caranya dah. Ya gitu. Iya, Dulu iya. prioritas utama itu. Sumpah ya kan? gue dulu sempet ini loh apa namanya? Yang beli Knuckles taruh iya. sini. Oh iya taruh di Sempet belakang tuh. iya. Terus kalau mau yang sosok keren, sosok edgy gitu, ditaruhin belakang. Iya lagi. Sumpah sampah banget. Iya emang ada Iya tuh. kan? Ada. Iya. Ada. Kayak gitu kan. Biasa di bagian yang ininya sih. Yang Iya. kecil, yang kantong kecil. Oh itu iya di situ, benar. taruh situ Yang tuh. biasa buat naruh pick gitar juga kadang-kadang Iya. gitu kan. Wah, Iya. Ada aja dulu gebrakannya. Jadi ya tergantung siapa yang make menurut gua mah. Iya kan kalau yang make Gojo misalnya kan mungkin kan. Iya kan? Ya pakai celana legging, udah No. legging kan kelar. Serat. Yes. Auto sesar langsung. Gini maksudnya gini. Kejang-kejang maksudnya kejang-kejang. Oke, Bukan oke. sesar yang hamil bukan. Gini-gini. Iya, Gini maksud gue deng das gitu. Maksud gue Oke, gitu. oke, Kejang-kejang. Iya. Iyalah sakit lah. Sakit sih itu. Iya. Apalagi naik ke atas panggung kan, tiang atas Iya. panggung itu. Wah, Oh kalau gede. itu nasar bukan sesar. Oh iya. Yang terakhir nih, ada CIA Heart Attack Gun. Ini kita udah pernah bahas dulu sebenarnya. Udah pernah sih. Dia sebenarnya bentuknya kayak pistol biasa sih, cuma di atasnya kayak ada tabungnya gitu sih. Yang dibuat bertenaga listrik, yang menembakkan jarum es setipis rambut manusia. Wah, ini keren banget emang tapi. Yang lebih keren lagi, di dalam es itu terdapat racun pembunuh syaraf yang sangat kuat, yang bernama selfish toxin nih. Walaupun emang selfish itu toxic sih emang. Dan ketika jarum esnya itu menembus kulit, rasanya itu cuma kayak digigit nyamuk doang. Wah orang pasti nggak sadar Nggak sih begitu. sadar. Iya. Paling gini doang. Nah, terus dia meleleh dalam tubuh dan melepaskan racunnya langsung ke darah. Wah. Langsung mengalir ke seluruh tubuh. Dan gilanya targetnya itu metong karena serangan jantung jatuhnya. Dan bekas tembusannya itu sih hilang cuma dalam beberapa menit doang. Waduh, nggak ada jejak sama sekali Nggak berarti ada ya. jejak. Jadi korban ditembak, pet, nggak berapa lama langsung serangan jantung. Pas dia pingsan dicek, bekasnya udah hilang pasti. Iya. Hitungan menit. Wah. Wah, gila. Pelurunya pakai peluru es lagi. Iya, Nah, cair dia. cuman gue takutnya sekarang kan lagi global warming, takutnya belum nyampe udah cair duluan sana esnya gimana sana. Wah. Iya, nggak nyampe Iya ya. kan global warming, belum Hmm. nyampe udah jadi air doang. Siapa nih Masih yang ngeludah sepanas- katanya? Masih sepanas siapa itu Yang ngeludah global siapa warming? ini? Hah? Dan ini bukan cuma prototipe doang ya. Benar-benar sudah dikonfirmasi keberadaannya sejak tahun 1975. Dan ilmuwan pun percaya kalau versi modernnya itu udah dikembangin terus. Mungkin ya ukuran dari senjatanya dikecilin lah, kayak cuma ukuran pulpen dan dengan racun yang lebih canggih lagi. Iya. Tadi udah canggih banget sih, kayak kurang apa lagi sih Iya. sebenarnya sih. Dan itu udah ada dari tahun 1975 ya, gilanya ya. Keren banget makanya. Dan keberanian tadi Siat dibongkar langsung oleh direktur CIA yang bernama William Colby di depan Senat AS. Ini adalah satu-satunya senjata yang bikin tim otopsi itu nyerah. Karena ya bener-bener gak ninggalin jejak sama sekali. Ini pasti Dr. Stefani pun nyerah ini. Iya benar. Susah banget pastilah kalau begitu, orang bekasnya juga nutup juga. Iya gila. Bekas tusukannya Ini nutup dalam hitungan menit. pikiran loh. Ini tercanggih sih emang sih. Sejauhnya tercanggih sih ini. Iya benar. Ini kita dulu juga pernah bahas dan emang keren banget. Gue juga salut juga sih. Wah kepikiran juga bikin kayak gini gitu loh. Tetap sih canggihan Death Note gitu. Tapi kan Death Note kan komik gitu maksudnya gitu kan. Kalau ini kan beneran gitu loh. Iya kan. Tapi dari tadi banyak ya yang tentang serangan jantung gitu ya. Kayaknya banyak senjata-senjata yang dibikin untuk membuat musuhnya tuh terlihat seperti dia serangan jantung secara alami. Itu sih racun yang paling ini ya, breakthrough ya sekarang ya. Iya mungkin kalau misalnya orang, karena mungkin orang bisa serangan jantung kapanpun tanpa butuh alasan yang terlalu banyak kali ya mungkin ya. Jadi kesannya zaman sekarang nggak butuh kayak racun yang makin mematikan gitu, tapi gimana caranya semakin tidak terdeteksi kan jatuhnya kan ya. Iya. Jadi udah cukup mematikan, udah sampai sini aja lah, cukup lah, nggak perlu Cukup. ditambahin lagi. Pasti udah Tinggal dari mikir lama. Cara ini doang, Pasti- deteksi doang. Pasti namanya penemuan racun sudah dari lama selesai sih. Karena dulu kan sering banget pakai racun kan. Bahkan kalau misalnya kita lihat yang zaman-zaman kuno dulu di Cina aja ada tuh kan benda yang lu bisa nuang teapot. Oh iya. Ya kan lu bisa nuang apa namanya teapot apa? Iya benar. Lu bisa nuang teko gitu kan. Kalau lubang yang atas yang ditutup gitu ya, yang keluar bakalan teh. Iya, Lubang yang mekaniknya. bawah yang ditutup yang keluar racun. Itu udah dari zaman dinasti dulu ada. Dinasti juga gila. Gila,
makanya. Tapi emang kan racun kan salah satu cara membunuh yang paling ini kan, yang paling keji kan. Iya. Ya kan? Karena orang benar-benar nggak tahu dan nggak ada kesempatan sama sekali, udah langsung lenyap gitu. Oh, di Indonesia ada tuh kan ahli racun tuh, ya kan? Mungkin bisa juga jadi bintang tamu tuh ntar. Oh iya, ahli toksikologi ya. Toksikologi Wah, Indonesia kalian ada mau tuh. apa enggak kita ngundang ahli toksikologi, tulis saya di komen sekarang. Oke? Yes. Oke, kalau gitu deh, cukup kayaknya episode kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung komen di bawah karena itu ada Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Oke, sampai jumpa di spesial edisi selanjutnya dari Di atas 12.